Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Casteners, kembali lagi dengan kami di acara Cakap. Sebenarnya acara Cakap ini adalah program terbaru dari Caster, yaitu Cara Bersikap. Nah, kali ini kami dari Caster spesial mengundang para calon ketua OSIS kita. Untuk cakap ya, untuk mencari tahu cara bersikap mereka tentang sesuatu gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu, ataupun silahkan ya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, namanya siapa dan juga kelas berapa. Dari ujung dulu mungkin ya, silahkan. Oke, halo, aku Seri, aku dari Amazing 2. Amazing 2, oke. Jangan sampai lupa ya. Oke. Aku Hasnah Khairunisa atau biasa dipanggil Bona dari Ausum 2. Oke, Bona Ausum 2. Aku Kisi Mutiara Zahra Sita, aku biasa dipanggil Kisi, aku dari Amazing 1. Amazing 1, oke. Next. Aku Muhammad John Waldo, dipanggilnya Aldo dari Ausum 1. Ausum 1. Aku Habibul Malik Anori dari 11 Ausum 2, biasa dipanggil Habib. Oke, ini yang dulunya OSIS mana? Siapa aja, Cung? Aku. Oh, oke, berarti ada pengalaman ya, 3 OSIS dan ini mau kelas 10 ya, kelas 10, oke. Gak apa-apa. Nah, teman-teman, sebenarnya Mister tuh pengen tahu sih ya, yang pertama, apa sih yang membuat kalian langsung saja ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Apa sih yang membuat kalian pengen ataupun ya pengen mencalonkan atau dicalonkan sebagai ketua OSIS ya? Nah, saya pengen denger dulu ya cerita dari Aldo, silakan Aldo. Jadi pertama-tama kenapa aku pengen nyalonin diri atau dicalonkan ya sebagai ketua OSIS. Ya. Aku tuh pengen ngebuat OSIS jadi berkembang lah. Jadi ada inovasinya saat waktu dipimpin sama aku. Bukan, aku nggak bilang sebelumnya nggak ada inovasinya. Ya. Cuman aku ingin menambahkan inovasi itu dan semoga menjadi batu pijakan untuk kabinet-kabinet selanjutnya agar lebih baik lagi gitu. Oke. Itu aja sih, Mister. Oh, jadi ingin mengembangkan ya? Ya, betul. Jadi oke. Itu dari Aldo ya teman-teman. Mungkin dari Bona, silakan Bona. Kalau dari aku sendiri ya, sesuai dengan visi aku ingin OSIS ini tuh jadi mediator antara siswa-siswi, sekolah dan juga guru-guru. Jadi OSIS ini bisa menghubungkan antara suara siswa, keinginan guru dan juga tujuan sekolah. Oh, tapi sejauh ini Bona sendiri melihat apa sih kendala gitu dari Bona sendiri, kayak misalkan melihat apresiasi siswa yang tidak terwadah atau seperti apa? Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu karena ada beberapa momen siswa tuh nggak antusias kalau misalnya ngikutin suatu kegiatan gitu. Jadi maksudnya visi di sini tuh kita tuh bisa berdiskusi emang siswa tuh maunya kayak gimana. Terus guru-guru tuh harus ngasih yang kayak gimana gitu. Oke. Jadi sebagai jembatan gitu ya antara siswa dan juga guru. Oke. Nice. Selanjutnya itu dari Habib. Silakan Habib. Kalau dari aku sendiri, aku ingin OSIS ini sebagai suri tauladan bagi seluruh siswa SMA Tridaya Tunas Bangsa, karena OSIS ini adalah pengurus, OSIS ini adalah fondasi bagi seluruh siswa, maka dari itu ya tentu harus menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat sekolah, baik itu guru, murid, dan seluruh staf-staf yang ada di sekolah SMA Tridaya Tunas Bangsa. Oke, berarti menjadi tauladan ya di sini. Iya, benar, Mister. Oke. Selanjutnya dari Seri dulu deh, Seri. Oke. Ya. Jadi aku tuh visi aku yaitu untuk membantu mengembangkan lagi OSIS yang ada, sebenarnya melanjutkan gitu loh misalnya untuk mengembangkan, karena kan aku juga memang baru ya di sini, aku belum terlalu tahu beberapa hal juga, jadi kayak aku ingin melanjutkan dan menambahkan sedikit juga gitu ya. Kalau untuk diri kamu sendiri kayak aku teh di OSIS teh pengen seperti apa? Sebenarnya aku masuk OSIS lagi tuh untuk mengembangkan apa yang udah aku pelajari juga di SMP agar lebih baik lagi, karena kan pasti banyak kekurangannya juga, jadi ya pengen dikembangin lagi aja lebih. Oh, di SMP juga OSIS gitu? Iya. Oke. Tadi untuk mengembangkan lagi potensi keosisannya gitu ya. Oke, selanjutnya QC ya, silakan QC. Oke, jadi aku tuh
Ya sama mungkinnya kayak yang lain ingin mengembangkan OSIS Etostra ini karena kan aku juga nggak tahu ya kinerja OSIS sebelumnya tuh seperti apa. Jadi aku ingin memberikan yang terbaik. Terus kalau buat akunya sendiri mungkin karena emang aku tuh suka menjadi pemimpin yang misalnya suka memecahkan sebuah kasus gitu. Jadi aku ingin mengembangkan skill aku ini tuh jadi ke jalan yang lebih positif gitu. Jadi gitu sih Mister. Oh oke. Jadi ini lebih ke pengen istilahnya mengorek diri lagi gitu ya untuk mengembangkan diri di OSIS ini. Tapi sebelumnya SMP OSIS juga? Iya. Oh alhamdulillah di sini mungkin banyak sekali meskipun tadi kelas 10 tadi tidak OSIS dari awal, cuman punya juga pengalaman OSIS di SMP-nya seperti itu ya. Oke. Nah, itu mungkin alasan dari teman-teman kita ya questioners tentang mereka berani untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai OSIS. Nah, selanjutnya tentu ya menjadi ketua tersendiri ya, ketua OSIS yang mungkin Mister juga pernah jadi ketua OSIS pas SMP itu banyak sekali tantangan gitu. Tetapi menurut kalian sendiri apa sih tantangan jadi ketua OSIS gitu di sekolah SMA Tridaya Tunas Bangsa? Menurut kalian itu apa? Mungkin dari siapa dulu? Boleh dari saya. Oh oke, boleh saya Bim. Kalau menurut aku sendiri, tantangan di SMA Tridaya Tunas Bangsa inilah menyatukan para muridnya, para siswanya. Karena semua orang yang ada di OSIS itu nggak mesti punya satu visi, nggak mesti punya satu tujuan. Tapi justru tantangan kita di situ gimana kita menyatukan mereka, gimana kita membuat mereka punya satu pandangan, satu tujuan ke depannya untuk OSIS Etostra ini. Gitu mungkin dari aku. Hampir tipe ya tadi sama Tipe dikit. Oke, itu dari Habib ya. Kalau dari siapa selanjutnya mau siapa? Seri aja deh, Seri. Ayo Sel. Kayak kurang lebih sama ya sama Kak Habib. Terus bentar. Apa ya? Tantangannya mendengarkan kritik siswa sih. Kadang kan saat kita menjalani menurut kita tuh itu udah baik, tapi kan menurut siswa juga kurang baik gitu. Kayak sebenarnya aku tuh maunya ini gitu, tapi kan OSIS nggak bisa, apalagi kita harus bekerja sama pihak sekolah juga kan gitu. Ya, jadi kritik dari siswa sendiri gitu ya. Oke, dari siapa? Dari QC deh, QC. Nah kalau ya mungkin sama ya, menurut aku juga sama kayak Kak Habib atau Kak Seri. Dan kalau ya menurut aku tuh mungkin lebih kayak ke pandangan orang-orang ya. Rintangannya pasti ada dan pasti banyak. Nah kalau misalnya pandangan tuh kayak gak semua orang tuh suka gitu kan Mister ya. Jadi kayak mungkin kita merasa udah benar, tapi orang-orang tuh ngerasa kayak apa sih, kayak kadang mungkin ada juga yang berpendapat kayak ini mah so banget atau gimana gitu bisa. Jadi emang udah resiko mungkin ya kayak gitu. Ya kadang mungkin orang-orang tuh nggak tahu ya apa maksud rencana kita di OSIS gitu. Oke, dari Bona. Tantangannya apa, Bon? Sama sih sebenarnya gimana cara kita menyatukan suara orang lain dan juga pandangan dari diri kita sendiri gitu. Cuman kalau tambahan dari aku itu kan OSIS tuh membawa nama sekolah. Jadi benar-benar mewakili murid, nama sekolah dan termasuk OSISnya sendiri gitu. Jadi emang tantangannya tuh bagaimana cara kita mempadu padankan dari ketiga hal yang menjadi aspek utama nama sekolah di pandangan orang lain di luar sekolah. Jadi menyatukan gitu ya suara-suara yang berbeda tadi. Oke, terakhir Aldo. Ya, jadi dari apa sebenarnya sama ya dari semuanya. Cuman kalau teman dari aku sih karena emang orang-orang tahu ya aku gimana orangnya. Orang-orang tahu gimana aku orangnya. Yang paling susah dari aku tuh malahan jadi contohnya. Jadi contohnya itu yang paling susah. Karena kita tuh gimana ya? Jadi susah lah buat kita, buat saya jadi contoh, buat aku jadi contoh gitu. Emang kamu terkenal seperti apa sih di siswa-siswa yang lain yang membuat kamu berat mungkin? Ya mungkin ini nyambung juga ya dari tadi kata QC, pandangan orang. Jadi pandangan orang aku tuh kayak emang mungkin pada dasarnya
aku tuh bodo amatan sama orang dan emang suka bercanda. Jadi pandangan orang-orang tuh ke aku tuh kayak, wah ini mah bercanda nih, nggak mungkin gitu. Padahal ada kalanya saat aku serius, ada kalanya saat aku bercanda gitu. Dengar guys ya, jadi tidak semuanya itu bercanda dan serius. Tapi kadang kita juga nggak tahu nih Aldo teh lagi serius atau lagi bercanda. Ada tandanya sendiri nggak sih Dok? Kayak aku tuh lagi bercanda nih atau aku tuh lagi serius kayak gitu. Dari ininya sih paling dari nada bicaranya. Oh, nada bicara. Nada bicara dan Dari gaya bicaranya. Oke. Mungkin kalau misalnya lagi bercanda, aku tuh keras banget suara tuh. Tapi kalau lagi serius, pelan gitu santai. Cool gitu ya. Boleh. Oke. Sekul apa sih Aldo? Oke, nah tadi tentang tantangan ternyata banyak sekali ya tantangan-tantangan yang berbeda dari kelima calon OSIS kita ini ya. Nah, oke, selanjutnya tahu nggak sih kalian resiko jadi ketua OSIS itu? Karena kan kalian itu adalah nomor 1 di SMA gitu lah kalau misalkan terpilih. Tahu nggak sih resiko apa saja ketika kalian terpilih jadi ketua OSIS atau menjadi pengurus OSIS? Seperti itu. Dari Aldo sekarang deh. Nah, jadi menurut pengalaman aku ya, resiko jadi pengurus OSIS atau jadi ketua OSIS itu adalah sibuknya. Jadi buat kalian yang jalonin jadi pengurus OSIS atau jadi kasebit mungkin nanti ya, kalian harus siap sama sibuknya di OSIS Etostra. Karena wah sibuk lah pokoknya. Ditambah lagi sama sistem sekolah Tridaya kan, sebenarnya bagus buat kita sibuk juga, buat kita produktif juga. Dan itu tuh membuat kita berkembang. Ya cuman kalian harus siap aja demi berkembangnya diri kalian juga. Itu aja sih Mister. Sibuknya itu ya, resikonya adalah sibuk. Mungkin jauh lebih sibuk daripada siswa-siswa yang lain sebagainya. Oke, dari Kisi dibalikin ya. Jadi apa tuh yang pasti itu kayak tadi kan maksudnya sibuk ya. Jadi OSIS itu sibuk. Nah, jadi hal yang harus direlakan tuh waktu sih ya kan Mister ya, pasti itu mah. Karena aku pribadi tuh tipikal orang yang sangat bergantung banget sama waktu gitu ya. Jadi takutnya tuh ada acara penting yang benar-benar penting yang bertabrakan waktunya sama acara OSIS gitu. Ya berarti sama ya, berarti tentang pengorbanan waktu itu ya. Oke, mungkin dari Sari, silakan Sari. Oke, resikonya ya sama sebenarnya. Terus juga resiko dalam pengambilan keputusan, apalagi kalau misalnya jadi ketua kan, takut salah dan sebagainya. Terus penerapan visi misi secara berjalan gitu, Mister. Kayak itu deh. Oke. Dari Bona? Kalau dari aku sih tentang masalah pertanggungjawaban. Karena kan kita tuh seperti yang tadi dibilang Mister ya, kita tuh orang pertama yang bakal dipandang sama orang karena kita mewakili sekolah juga murid-murid. Jadi kita harus siap jadi garda terdepan apapun yang terjadi ke depannya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita harus siap bertanggung jawab, kita harus siap disalahin, kita harus bisa mikir apa tindakan yang bakal kita lakuin ke depannya. Jadi garda terdepan gitu ya. Mau gimana pun pandangan orang, kamu harus ada di depan gitu untuk menjelaskan hal itu. Kayak Bib. Kalau dari aku ya pandangannya sama kayak yang lain, terutama Bona. Dia di ketua terutama itu tuh butuh pengorbanan yang besar dari segi waktu, dari segi pengaturan jadwal segala macam. Juga kita harus siap gitu untuk jadi orang pertama yang dikritik, orang pertama yang dilihat orang lain. Bahkan kita tuh harus siap dibenci oleh orang lain. Kenapa? Karena nggak semua dari kita itu bakal suka gitu. Nggak semua orang yang ada di OSIS bahkan itu akan suka sama kita. Jadi kita harus siap untuk kritik, kita harus siap untuk pandangan buruk dari orang lain tentang kita gitu. Oke, jadi tadi ya siap dengan segalanya resiko, yaitu ya tadi siap dimusuhi mungkin dan sebagainya. Dan kadang saya juga ya dengan OSIS ya itu. OSIS, resiko jadi OSIS itu benar tadi, yaitu tentang sibuk ya. Jadi orang tersibuk gitu ya. Dan memilih ini kalian teh sadar kan bahwa kalian memilih ini teh pasti sibuk gitu daripada yang lain. Sadar kan? Sadar. Nah, saya pengen gitu ya, dengan kesadaran ini nanti teman-teman menggerakkan teman-teman yang lain supaya ya kalian memilih masuk OSIS itu adalah memilih kesibukan seperti itu. Jadi jangan ngeluh lah ya kalau dari Mister Mang gitu, seperti itu. Siap? Insya Allah siap. Oke, selanjutnya, nah
Ini tentang sifat nih ya. Kalau menurut kalian mungkin beda-beda nih. Kalau menurut kalian sifat dasar yang dibutuhkan oleh pemimpin itu apa? Nah, dari Habib dulu deh. Dari Habib. Kalau dari aku, yang paling utama adalah tanggung jawab. Karena seorang pemimpin itu pasti mengemban amanah yang sangat besar. Dan itu perlu dibarengi dengan sikap tanggung jawab yang juga besar gitu. Jadi dia bisa punya tanggung jawab yang melekat dan tidak melepas tugasnya begitu saja gitu. Itulah sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, tanggung jawab ya berarti. Iya. Oke, kalau dari Aldo? Kalau dari aku sebenarnya setuju tadi sama benar banget tanggung jawab. Tapi kalau dari aku sendiri ya itu adalah komunikasi dan itu suatu hal yang paling penting kalau misalnya jadi pemimpin. Karena memang jadi pemimpin tuh pasti banyak anggotanya dan semua tuh harus satu pikiran, harus satu tujuan. Jadi gimana caranya nyatuin satu pikiran ini dan satu tujuan ini pakai komunikasi gitu. Oke, itu sih yang paling penting. Jadi tanggung jawab, komunikasi udah benar sih, benar penting ya hal itu. Oke, lanjut ke QC. Kalau menurut aku, Mister, jadi menjadi pemimpin itu harus bisa membina, bukan bukan memerintah gitu, bisa. Jadi walaupun emang pemimpin tuh mengarahkan kinerja anggotanya, cuman jadi pemimpin juga nggak bisa seenaknya gitu, Mister. Jadi harus ikut kerja, malah menurut aku jadi pemimpin itu harus jadi orang yang lebih sibuk dari anggotanya gitu, Mister. Jadi tadi pembinaan ya, berarti harus membimbing teman-teman yang lain juga gitu ya. Bukan hanya tunjuk-tunjuk aja, tapi turun ke lapangan seperti itu. Oke, Bona, kalau dari Bona sendiri? Kalau dari aku, jadi pemimpin itu harus pendengar dan penerima. Karena kalau diibaratkan tubuh, kita tuh jadi kepala di antara tangan-tangan yang bekerja. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi, kita tuh harus bisa nerima hal itu. Dan kalau misalnya ada diskusi, ada suara dari orang lain, gimana caranya kita mendengar dan bisa bertindak atas hal yang terjadi dan saran orang lain kayak gitu. Terima pendengar dan penerima. Oke, pendengar dan juga penerima. Oke. Selanjutnya Seri. Ya, aku setuju banget sih sama hal yang lain juga. Semuanya penting banget. Terus juga menurut aku rasa empati terhadap sesama, terus toleransi akan menyuara gitu. Gitu. Jadi apa menyuara? Iya, jadi kita harus mendengarkan gitu. Kita tuh jangan tutup mata kayak iya menurut kita ini yang paling bagus gitu. Atau ini yang paling berhasil nih ke depannya, tanpa mendengarkan anggota kan itu. Mendengar aspirasi dari semua orang gitu ya. Oke, nah tadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu punya, tadi semuanya bagus-bagus ya nilai-nilainya, sifat-sifatnya. Kalau misalkan di diri Aldo, Habib, terus QC, Bona dan juga Seri terdapat nilai-nilai itu, berarti sempurna sudah gitu ya daripada nilai-nilai kepemimpinan. Nah, yang sempurna kan cuma Allah. Betul sekali ya. Yang maha sempurna betul tadi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Oke. Next, tadi ada garuk-garuk gitu ya, jadi agak kayak ini enggak apa-apa. Kita cut ya bagian ini. Oke, next, selanjutnya Mister akan menanyakan nih tentang siswa ya. Karena kalian juga bagian dari siswa gitu ya. Mister pengen tahu sebagai guru ini Mah ya, bertanya kepada teman-teman dengan pertanyaan dari saya, yaitu menurut teman-teman seperti apa sih, tipe seperti apa sih siswa-siswa hari ini untuk apa ya, untuk mengatur mereka gitu. Apakah dengan cara seperti apa? Apakah harus dibaikin terus? Kalau misalkan tegas, itu harus sampai mana tegasnya supaya mereka tidak apa ya, tidak malah membenci kita gitu sebagai pembimbing mereka seperti itu. Mungkin dari bebas dari siapa dulu deh? Aku dulu aja. Oke, boleh. Aldo gimana Aldo? Kalau dari aku ya, sebagai siswa juga, guru yang paling mantap, yang paling mantap ngajarnya gitu ya. Kau senang apa ya? Paling mantap lah. Itu guru yang ngalir
dengan kebiasaan siswanya, dengan cara belajar siswanya. Jadi yang kaku nggak kaku, yang tegas nggak tegas, tapi yang bercanda juga nggak terlalu sering gitu misalnya. Jadi kayak mengalir aja gitu ke siswanya. Jadi mengalir bukan mengikuti berarti ya mengalir aja gitu ya? Iya, mengalir aja. Berarti tidak terpaku oleh sesuatu gitu ya? Iya. Mantep ya itu ya jawabannya itu. Oke, selanjutnya dari siapa bebas? Boleh dari aku. Kalau menurut aku ya mirip-mirip lah sama Aldo, yaitu guru yang memang bisa beradaptasi ya sama siswa-siswanya. Karena siswa itu sebenarnya butuh guru yang memang bisa dijadikan teman. Tapi ada kalanya guru juga menjadi seorang guru yang tegas, seorang guru yang bisa membimbing, membina semua siswanya gitu. Jadi dua sisi ya. Tadi sebagai teman dan juga kadang harus tegas. Iya. Next dari QC boleh. Kalau dari aku ya, aku sebagai pelajar, aku tuh kalau menerap satu materi yang disampaikan sama guru tuh kadang harus dicontohin gitu. Ya, jadi kayak kalau misal aku sebagai pemimpin misalnya, kalau di luar konteks mengajar ya misalnya. Sebagai pemimpin misal kayak kita tuh membuat suatu peraturan ya Mister. Nah kita tuh harus mencontohkan juga gitu, nggak asal ngasih ngasih tahu kayak harus gini, tapi kita juga harus nyontohin gitu kalau misalnya harus kayak gini, harus kayak gitu gitu. Berarti langsung dengan contohnya ya. Kalau misalkan mengatur atau apapun harus dicontohin seperti itu. Dari Bona mungkin Bona. Kalau dari aku ya, Bona juga kan siswa ya di sini ya. Iya betul. Relatif sih sama, tergantung. Kalau menurut aku faktor itu ada dua, situasi sama karakter siswanya. Jadi itu harus disesuaikan dengan kedua hal itu gitu. Ada kalanya mereka harus bercanda, ada kalanya mereka juga harus tegas. Mereka di sini adalah orang-orang yang mengatur. Belum tentu guru doang kan yang mengatur siswa tuh, kadang dari siswanya sendiri juga. Jadi tadi apa? Suasana sama karakter. Siswa sama karakter. Berarti melihat dulu karakter dari setiap muridnya berarti. Betul. Dari Sari. Saya. Jadi menurut aku ya itu. Menurut aku tadi pertanyaannya tuh ini ya. Kayak cara mengatur siswa zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Cara mengatur ya, yaitu dari aku. Yang dirasakan aku kan sebagai siswa nih. Iya. Dengan pendekatan di Tridaya ini. Promosi. Masuk ya. Iya, dengan bonding gitu. Jujur aja karena dulu kan aku sempat tersesat di negeri dulu kan. Ya, sampai aku terus kayak ini ya, cuman kayak ngerasa gitu gurunya tuh kurang deket, jadi kurang terbuka dan sedikit menyebalkan banget gitu. Lebih ke personal ya Ser ya, jadi jangan menyebelin, jangan harus deket gitu ya sama guru. Tapi harus ada batasan nggak sih Ser? Iya tentunya pasti. Contohnya apa batasannya? Batasannya ya kita harus tetap tahu kalau guru tuh lebih tua dari kita, orang tua, jadi kita tetap harus menghormati. Tapi kamu nyaman ketika guru itu dekat sama kamu? Iya betul. Terbuka gitu lah ya. Itulah teman-teman guru ya yang harus kita dengarkan dari perwakilan murid-murid kita tentang cara mengajar kita dan sebagainya. Nah selanjutnya yaitu boleh gak sih spoiler teman-teman cita-cita atau impian kalian ketika menjabat OSIS, kalian tuh pengen membuat sekolah kita itu seperti apa sih? Jadi siapa ini? Dari Bona deh. Bona belum pertama tadi. Kalau dari aku ya pasti impian sama cita asa tuh banyak banget, tapi intinya satu, mengharumkan nama baik SMA Tridaya di halayak ramai. Di halayak ramai. Di alun-alun bisa tuh. Promosi. Selanjutnya, Sari. Aku kalau aku impiannya yaitu dengan proker aku itu yang kayak disiplin, terus ada TAST dan lain sebagainya. Dan juga aku tuh pengen ada kayak sosialisasi sama sekolah lain gitu. Iya gitu.
lebih terbuka gitu ya, bukan hanya di Iya, internal. jadi kayak memperluas jaringan relasi juga Good. gitu. Oke. Next, Kisi. Oke, boleh. Apa impian aku ya? Jadi impian aku tuh ya program aku terrealisasikan sih, Mister. Terus bisa memberikan yang terbaik juga gitu, biar bisa image diri, image OSIS sama image sekolah tuh jadi lebih baik lagi gitu di mata khalayak. Oke. Gitu. Lebih ke image-nya, bagaimana memperbaiki image OSIS tersendiri. Bukan berarti yang sebelumnya buruk ya, tetapi mari kita tingkatkan lagi image OSIS itu seperti apa. Iya. Oke, Aldo. Impian aku cuma satu ya. Mantap. Buat mantap. Mantap gitu. Jadi impian aku cuma satu buat sekolah ini. Jadi aku pengen di siswa-siswa di sini tuh betah di sekolah. Jadi jadiin sekolah tuh kayak selayaknya rumah. Jadi nyaman aja gitu. Di sekolah tuh kita nyaman. Di sekolah tuh kita ngerasanya kayak semuanya saudara. Itu aja sih paling impiannya. Jadi ya selayaknya di rumah. Oke. Membuat kenyamanan. Membuat gitu ya. kenyamanan. Bonding. Oke, good. Next siapa? Habib. Boleh. Kalau dari aku ya kurang lebih sama sebenarnya. Aku juga pengen anak-anak sekolah itu betah di sekolah, punya rasa keterikatan persaudaraan. Juga mereka juga bisa menerapkan gitu visi dan misi dari sekolah SMA Tridaya Tunas Bangsa sendiri. Dan visinya itu ramah, unggul dan berkarakter. Mantap jiwa kasih. Gitu guys. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke cakapnya ya. Terakhir teman-teman, cakapnya itu tentang di Prancis ya, teman-teman. Nih, ini beritanya. Nah, udah itu ya. Nah, beritanya adalah di Prancis itu akan diberlakukannya larangan siswa membawa HP ke sekolah. Nah, alasannya itu tentang pola hidup yang kurang efektif, terus pola tidur yang terganggu, aktivitas fisik yang terganggu juga, kayak kita terus main HP. Nah, menurut kalian menyikapi hal tersebut, apakah kalian setuju atau tidak dan kenapa? Dari aku ya Mister. Kalau dari aku sendiri setuju gitu. Melarang siswa membawa HP itu bukan hal yang kejam atau bukan hal yang bukan hal yang salah gitu. Karena kita bisa lihat sendiri gitu, kalau anak-anak zaman sekarang itu memang kecanduan handphone gitu, kecanduan sosial media. Jadi ya dengan adanya peraturan itu bisa membatasi kita dalam penggunaan sosmed dan juga handphone itu sendiri. Asalkan di sekolah itu sudah difasilitasi alat komunikasi gitu. Sarkas ya. Oke. Kalau aku menurut pengalaman ya, karena aku tahu di pesantren, pasti ya sangat setuju dong. Setuju sekali. Kenapa tuh Bang? Karena jujur ya, yang aku rasain di pesantren tuh dengan kita nggak pegang HP smartphone, yang ada kameranya. Soalnya di pesantren kan diperbolehkan buat bawa cemitit ya. Oh iya. Cemitit itu. Itu jadi lebih produktif aja. Jadi kayak teman-teman buat olahraga setiap sore, setiap minggu pagi. Terus pola tidur juga makin kebantu kan. Nah, terjadwal justru. Iya, betul banget. Kalau iya benar-benar. Kadang kita ngomongin HP nggak tahu gitu ya jam berapa. Iya kayak gitu. Jadi sangat setuju pastinya. Oke. Setuju banget. Kalau QC deh. QC. Aku juga setuju. Kenapa? Karena menurut aku ya, anak-anak tuh mungkin seusia aku dan kakak-kakak juga emosi sama mental itu belum stabil ya, Mister ya. Ya. Jadi kadang bukan cuma dari efek layarnya yang bikin sakit, tapi media sama konten-konten yang diakses juga bisa berpengaruh gitu ya, misalnya ke pribadinya sendiri gitu. Terus saya itu juga sama kayak tadi, jadi menghalang waktu gitu, menghalang kegiatan, jadi kurang produktif. Jadi aku sangat setuju dengan berita yang tadi gitu. Oke, selanjutnya. Kalau Buana? Kalau dari aku, sebelum aku bilang setuju nggak setuju ya, kalau dari aku itu tergantung sama sekolahnya. Jadi kalau misalnya sekolahnya berbasis teknologi, itu buat aku kalau ngelepas HP itu susah dan perlu ada uji coba dulu. Jadi aku setuju nggak setuju tergantung hasil uji cobanya. Oke, jadi tergantung uji coba yang tadi ya. Kita sering ngegunain teknologi atau enggak di pembelajaran gitu ya. Betul. Kayaknya sulit ya. Karena kita mah pakai teknologi semua. Ya, Sari.
Kalau aku juga setuju sih. Soalnya lu jangan ngeliatin kayak aku. Iya. Oke. Jadi aku setuju karena kita bisa lebih produktif. Lagian juga itu kan cuma di jam sekolah aja kan, bukan kayak pulang sekolah kita masih bisa buat main gadget lagi. Tapi nggak setuju juga sih karena lagi perkembangan zaman kayak gini kan. Maksudnya apa-apa sekarang tuh teknologi ya. Jadi ya itu netral sih aku. Oke, jadi setuju nggak setuju gimana dampaknya aja gitu ya ke kita. Oke, ya karena di negara-negara Eropa juga sudah ini seperti Jerman ya, terus apalagi Italia itu sudah tidak menggunakan HP ternyata ke sekolah karena tadi tentang mikirin tentang kayak kita kurang fisik, terus kayak pola tidur kita yang ini. Tetapi tadi ya tergantung kalau kitanya berbasis teknologi kadang susah gitu ya kalau tidak menggunakan HP gitu. Sekarang serba teknologi dan sebagainya. Oke, berarti intinya mah ada yang setuju, ada yang enggak, tetapi kita lihat dulu kayak misalkan digunakannya itu seperti apa, seperti itu. Oke, nah itu saja teman-teman ya. Terima kasih ya kepada teman-teman calon ketua OSIS, Eri, Bonar, Kiesi, Aldo dan juga Habib Mantap ya. Oke, nah itu saja mungkin cakap-cakap hari ini di di Cakap Caster program terbaru. Kita tutup dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you banget ya guys, ini mah.